warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sama saya Indra Agus. Pada kesempatan ini kita membahas pengolahan data praktikum hidrolika, yaitu gaya yang bekerja pada pintu sorong. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini adalah pintu sorong ya, yang ada di open channel atau di saluran terbuka, dan di sini ada bagian hulunya dan ini adalah bagian hilir. Bagian hulu ada tinggi aliran itu Y0, kemudian di sini adalah gaya dorong itu sebesar setengah rho G Y0 kuadrat. Ini kalau di sini adalah tekanan di sini adalah rho G Y0. Kemudian tingginya adalah Y0, maka gayanya adalah luas dari segitiga ini. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di bagian hilir ini adalah gaya dorong ke arah ke kiri, ini adalah arah ke kanan, ini ada Y1, ini ada YG bukaan pintu sorong, kemudian FG berapa gaya yang akan dipikul oleh pintu sorong. Di sini juga ada Y1 besarnya adalah setengah rho G Y1 kuadrat. Nah, kemudian di sini ada ini adalah kalau kita lihat secara teorinya kita menghitung debit di sini adalah untuk bukan YG ini, itulah debit teoritis. Jadi teoritis, kemudian juga luas penampakan sini adalah luas penampakan teoritis. Tapi kenyataannya debit yang terjadi itu adalah setinggi ini di waktu dipraktekkan, yaitu setinggi Y1. YG ini adalah kalau kita menghitung secara teoritisnya. Nah, kemudian nanti juga ada hitungan hidrostatis pada pintu sorong. Jadi tekanan hidrostatis pada pintu sorong atau gaya tekanan pada pintu sorong, itu simbol atau kita sebut nanti dengan FH. Kemudian ya, ini juga kelihatan gambar penampang 0 dan ini adalah penampang 1. Lanjut, ini adalah persamaan untuk menghitung gaya pada pintu sorong. Ini adalah hidrostatis ya, hidrostatis pintu sorong itu yang terjadi pada pintu ini, itu besarnya adalah setengah rho G Y0 kurang YG pangkat 2. Jadi ini satunya adalah Newton per meter. Kemudian di sini juga tekanan non hidrostatis pada pintu, yaitu tekanan ini kalau kita lihat arah ke kanan, ini arah ke kiri, ini arah ke FG juga arah ke kiri. Kemudian kalau untuk yang titik 1 ini arah ke kiri, ya, ini adalah ke kanan. Nanti kita dapatlah FG-nya nanti setelah diselesaikan persamaannya, dapatlah persamaannya seperti ini. Nah, ini data-data yang didapat sewaktu dilakukan praktikum. Pertama adalah kita menghitung debit. Debit yang kita hitung di sini adalah di mana volume air yang ada itu adalah 5 liter ya. Dia ada skala hitungannya, ada 5 liter. Kemudian nanti ada juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk 5 liter. Jadi di sini ada waktu untuk percobaan pertama 2,58, kemudian dicoba lagi, itu didapat waktunya adalah 2,66 detik, dirata-ratakan menjadi 2,62. Maka debit yang ada di saluran terbuka itu di open channel itu adalah 1,9084 liter per detik. Itu debit yang terjadi. Kemudian pada percobaan ini ada debitnya tetap. Jadi debitnya tetap. Kemudian bukaannya ini YG ini berubah. Jadi kalau kita lihat sini awalnya 2 cm atau 20 mili, kemudian terus sampai 38 mili atau 38 cm. Ini bukaannya berubah, bukaan pintu sorong atau setinggi YG itu berubah dari yang kecil mulai 2 cm sampai ke 3,8 cm. Kemudian Y0 juga dihitung nanti suatu Y0 adalah yang ini. Jadi kalau kita naikkan ini jadi 2,2 cm, otomatis Y0 nya semakin turun ya. Kemudian Y1 semakin bertambah. Dan debit adalah debitnya tetap.
Jadi debit tetap, kemudian YG-nya berubah. Kemudian kita lanjutkan menghitung langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menghitung A0. Jadi A0 adalah luas pada penampang ini. Luas pada penampang ini, open channelnya ada saluran terbukanya, lebarnya adalah 77,5 mm atau 7,75 cm. Kemudian ini tingginya tadi pada percobaan pertama, ini angka ini yang kita ambil nanti. YG-nya 20, kemudian Y0-nya 223 mili, kemudian Y1-nya 12,6 dan debitnya adalah 1,984. Nah, dapatlah A0 adalah sini luas pada penampang ini itu adalah 17282,5 mm luas. Kemudian berapa kecepatan yang di sini? Jadi kalau setelah dihitung kecepatannya adalah 110,424 mm per detik. Kemudian ini adalah debit, ya, kemudian ini adalah luas. Langkah keempat adalah menghitung luas di penampang titik 1 dan kecepatan di titik 1. Kalau kita lihat di sini A1 sama dengan B, Y1, B-nya adalah lebar saluran 77,5, kemudian tinggi aliran di titik 1 adalah 12,6. Jadi luasnya adalah 976,5. Kecepatan adalah debit per luas, dapatlah kecepatannya adalah 1954,324 mm per detik. Kalau dalam meter 1,954,324 meter per detik. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung H0 atau H1, itu adalah tekanan, kadang disebut juga dengan E ya. E0 atau E1. Di sini kita memakai simbol H0 atau H1, ada tekanan. Ini adalah Y0 ya. Tekanan akibat ini adalah akibat kecepatan, dan ini adalah secara potensial ya. Energi potensial ini adalah energi kinetik. Nah, ini persamaannya. Jadi Y0 tadi sudah ada 223, kemudian V0 kuadrat tadi sudah ada, kemudian G jadikan harusnya 9,81 karena dia milimeter, saya jadikan jadi 9810, 9810. Maka dapatlah H0-nya 223 Y0 ditambah dengan tinggi kecepatan. Tinggi kecepatan adalah V kuadrat per 2G. Kemudian H1 adalah di titik 1, ini adalah tinggi kecepatan, Y1 di tinggi kecepatan ditambah dengan Y1. Ini adalah tinggi kecepatan di titik 1. Dapatlah 207 atau 2 cm,07. Kalau sini adalah 2,22 cm, di sini adalah 27,7 cm. Kemudian langkah ke-6 adalah menghitung koefisien kontraksi CC. CC itu adalah perbandingan luas di titik 1 dengan luas di titik 2, di titik G, di titik bukaan. Jadi luas ini adalah disebut juga dengan luas nyata, di sini adalah disebut juga dengan luas teoritis. Jadi B kali Y1 kemudian B kali YG. Jadi Y1 per YG, maka CC atau koefisien kontraksi itu adalah 0,63. Angka ketujuh adalah menghitung koefisien kecepatan atau CV. Ini sudah ada rumusnya seperti ini, maka didapatlah CV-nya 0,9604. Kemudian langkah ke-8 adalah menghitung gaya yang terjadi tekanan pada pintu sorong FG. Ini berapa FG ini, dan ini adalah rumusnya. Maka didapatlah gaya tekanan pada pintu itu adalah 197,737 Newton per meter. Ke-9 adalah menghitung gaya hidrostatis pada pintu sorong, yaitu berapa gaya hidrostatis pada pintu sorong, yaitu adalah persamaannya ya. Kita dapatlah gaya yang bekerja pada pintu sorong ini adalah 202,130 Newton per meter. Kemudian ini kalau kita tabelkan, tadi kita menghitung adalah pada percobaan pertama, ini ada 10, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 kali percobaan.
Tadi yang pengolahan data tadi adalah data yang pertama, yang di baris pertama ini. Kita tadi menghitung CC, CV, FG, FH. Ini adalah FG per FH. Ini adalah YG per Y0. Nah, dapatlah seperti ini. Ini adalah data hasil perhitungan dari debit tetap dengan bukaan YG-nya berubah. Kemudian di sini juga kita bisa menghitung, tadi disampaikan ada debit secara teoritis, ada debit secara nyata. Kalau debit secara teoritis, rumusnya seperti ini, yaitu adalah debit yang terjadi di YG ini, itu debit teoritis. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah di Y1. Jadi kita lihat ini adalah debit yang terjadi di YG, itu adalah 0,00315. Jadi kalau kita menghitung berapa aliran yang mengalir di pintu di titik YG itu ya, di bukaan itu kalau kita hitung secara teoritis adalah 0,0031527 meter kubik per detik atau 3,15427 liter per detik. Itu secara teori, tapi pada kenyataannya adalah debit yang aktual itu adalah 0,0190084 meter kubik per detik. Jadi CD adalah debit aktual dibagi dengan debit teoritis. Jadi kalau kita bagi yang aktual, ini terjadi adalah di titik Y1 dan ini terjadi di titik G di YG ya, itu dapatlah 0,605. Dan bisa juga kita mencari CD itu sebenarnya sama dengan CC dikali CV. CC dikali CV hasilnya juga 605. Tapi dengan cara seperti ini kita juga bisa mencari CD-nya berapa. CD adalah koefisien debit. Nah, kemudian langkah ke-12, karena tadi ada GG per Y0, kemudian FG per FH, kemudian kita buatkanlah grafiknya. Dan grafiknya seperti ini yang didapat, dan kita bikin di Excel. Trend line-nya itu adalah kita garis putus-putus seperti ini, trend line linear ya. Kemudian ini adalah data untuk bukaannya tetap. Jadi bukaannya tetap 3 cm, tapi debitnya kita berubah. Jadi debit berubah dari yang besar ke yang kecil. Kalau sebelumnya adalah debitnya tetap, bukaannya yang berubah. Sekarang bukaannya tetap, debitnya berubah. Caranya sama dengan perhitungan sebelumnya. Ini didapat hasilnya kira-kira seperti ini. Ini hasilnya didapat, kemudian kita bikin grafiknya, kira-kira grafiknya seperti ini. Didapat hasil percobaan. Bisa jadi hasil percobaan ini bisa jadi ada kesalahan data, ada pengambilan data tidak benar, ada alat yang mengalami kerusakan. Jadi bisa jadi grafik yang sebenarnya bukan seperti ini, tapi ini mungkin menyerupai akan seperti ini. Nah, itulah yang bisa disampaikan untuk praktikum pintu sorong. Jadi pintu sorong itu sebenarnya adalah mencari berapa gaya yang di FG, berapa CV-nya, berapa CC-nya, berapa CD-nya, dan berapa bisa kita menghitung berapa debit teoritis dan debit secara nyatanya seperti apa. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi mahasiswa yang praktikum hidrolika, karena praktikum hidrolika ini pastilah dilakukan oleh seluruh mahasiswa teknik sipil yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.